Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nidi Putri Puspitasari dari kelas SD 19D, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Matematika merupakan ilmu terstruktur yang terorganisasikan. Hal ini karena matematika dimulai dari unsur yang tidak didefinisikan, kemudian unsur yang didefinisikan ke aksioma atau postulat, dan akhirnya pada teorema. Konsep-konsep matematika tersusun secara hierarkis, terstruktur, logis, dan sistematis, mulai dari konsep yang paling sederhana sampai pada konsep yang paling kompleks. Struktur matematika adalah sebagai berikut. A. Unsur-unsur yang tidak didefinisikan, misalnya titik, garis, lengkungan. Unsur-unsur ini ada, tetapi kita tidak dapat mendefinisikannya. B. Unsur-unsur yang didefinisikan. Dari unsur-unsur yang tidak didefinisikan, maka terbentuk unsur-unsur yang didefinisikan. Misalnya, persegi panjang. Persegi panjang definisinya adalah bangun datar dua dimensi yang dibentuk oleh dua pasang sisi yang masing-masing sama panjang dan sejajar dengan pasangannya dan memiliki 4 buah sudut yang kesemuanya adalah sudut siku-siku. Selanjutnya aksioma dan postulat. Dari unsur-unsur yang tidak didefinisikan dan unsur-unsur yang didefinisikan dapat dibuat asumsi-asumsi yang tidak dikenal dengan aksioma atau postulat. Misal, melalui dua titik sembarang hanya dapat dibuat sebuah garis. Semua sudut siku-siku satu dengan yang lainnya sama besar. D. Detail atau teorema. Dari unsur-unsur yang tidak didefinisikan dan aksioma, maka disusun teorema-teorema atau dalil-dalil yang kebenarannya harus dibuktikan dengan secara deduktif. Misal, jumlah dua bilangan ganjil adalah genap. Kalau penjumlahan pecahan seperti pada gambar di atas, kita hanya perlu menjumlahkan angka pembilangnya saja, yaitu 1 dan 2. 1 ditambah 2 sama dengan 3. Kemudian kita masukkan penyebutnya, yaitu 4. Jadi hasilnya 3/4. Cara yang satu ini hanya bisa digunakan jika angka pada soal memiliki penyebut yang sama. Nah, kalau contoh di atas adalah soal yang memiliki penyebut yang berbeda, sehingga kita harus menyamakannya terlebih dahulu penyebutnya, karena ini yang jadi masalah dalam pemecahan matematika. Contohnya, 1/3 ditambah 1/6. Untuk menyamakan penyebutnya, kita harus merubahnya dengan cara 1/3 dikali 2, yaitu 2/6. Kenapa 2/6? Karena 1 dikali 2 hasilnya 2. 3 dikali 2 hasilnya 6. Jadi 2/6. Kalau penyebutnya sudah sama, kita bisa langsung menjumlahkannya dengan hasil 3/6. Kenapa 3/6? Karena penyebutnya sudah kita ubah jadi sama. Jadi kita hanya menjumlahkan pembilangnya saja, yaitu
ditambah 1 sama dengan 3. Jadi 3/6. Hal yang sama juga berlaku untuk pengurangan ya teman-teman. Ingat, kuncinya adalah terletak pada penyebut yang sama. Sekarang kita menyelesaikan masalah dengan dua cara. Strategi yang pertama, kita menyelesaikan masalah secara mundur dari belakang. Contoh, ibu mempunyai 10 apel, 15 jeruk, dan 20 pisang yang akan disajikan dalam beberapa piring dengan komposisi yang sama atau jumlah yang sama. Berapa piring yang harus disediakan ibu? Nah, masalah di atas mensyaratkan bahwa dalam setiap piring harus diisi oleh 3 macam buah, yaitu apel, jeruk, dan pisang. Dan tidak boleh ada yang tersisa. Seandainya kita membagikannya dalam piring, kita akan kesulitan menentukan dengan tepat banyak piring yang harus disediakan. Untuk itu, kita harus menyelesaikannya secara terbalik. Kita perlu membagi setiap jenis buah ke dalam beberapa bagian dalam jumlah yang sama, sehingga diketahui apel sejumlah 10 disajikan dalam 2 kali 5 piring sama dengan 5 kali 2 piring. Jeruk sejumlah 15 disajikan dalam 3 kali 5 piring sama dengan 5 kali 3 piring. Pisang sejumlah 20 disajikan dalam 2 kali 10 piring sama dengan 4 kali 5 piring sama dengan 5 kali 4 piring sama dengan 10 kali 2 piring. Karena banyak piring yang sama untuk setiap jenis buah adalah 5 piring, maka diketahui bahwa penyelesaian yang tepat adalah bahwa harus ada 5 piring yang harus disediakan untuk disajikan dan setiap piring harus diisi oleh 2 apel, 3 jeruk, dan 4 pisang. Strategi kedua yaitu menentukan pola. Contoh, suhu di dalam kulkas sebelum dihidupkan 29 derajat Celcius. Setelah dihidupkan, suhunya turun 3 derajat Celcius setiap 5 menit. Berapakah suhu di dalam kulkas setelah 30 menit? Solusinya, permasalahan ini menyatakan bahwa setiap 5 menit suhu dalam kulkas turun 3 derajat Celcius. Berarti setelah 10 menit suhunya turun menjadi 3 derajat Celcius ditambah 3 derajat Celcius sama dengan 6 derajat Celcius. Itu artinya bahwa setiap kelipatan 5 menit maka suhunya turun sebanyak hasil kali kelipatan 5 menit dengan 3 derajat Celcius, atau dapat dinyatakan bahwa N kali 5 menit sama dengan N kali 3 derajat Celcius. Dengan demikian, 30 menit sama dengan 6 kali 5 menit sama dengan 6 kali 3 derajat Celcius sama dengan 18 derajat Celcius. Pada awalnya, suhu kulkas adalah 29 Celcius dan turun sebesar 18 derajat Celcius. Maka 29 derajat Celcius dikurangi dengan 18 derajat Celcius sama dengan 11 derajat Celcius. Jadi setelah 30 menit suhunya adalah 11 derajat Celcius. Apakah tahapan masalah matematis yang dikemukakan oleh Polya
memahami masalah, mengembangkan rencana, melaksanakan rencana, memeriksa kembali, dapat digunakan dalam memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Menurut saya, tahapan yang dikemukakan oleh Polya dapat diterapkan dan digunakan di dalam kehidupan sehari-hari, yang dimana 4 langkah tersebutlah yang kita lewati ketika memiliki sebuah masalah. Contoh dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita akan memulai aktivitas sehari-hari, yang pertama, ketika kita baru akan memulai sekolah kembali, pada hari Senin, kita pastikan pakaian seragam dan atribut yang akan kita pakai sekolah sudah disiapkan. 2. Merangkai kegiatan yang akan dilakukan di hari Senin. Yang ketiga, melaksanakan kegiatan upacara, mengikuti KBM sesuai jadwal pelajaran, menjalankan jadwal piket kelas sesuai yang sudah ditentukan. Dan yang keempat, merevisi kesalahan. Kesalahan apa yang sudah kita perbuat dalam keseharian ini. Tentunya untuk berubah kita agar di esok hari menjadi hari yang lebih baik lagi, atau membuka pelajaran yang hari ini dipelajari, apakah ada tugas yang diberikan oleh guru ataukah. Baik, sekian yang dapat saya jelaskan. Jika ada kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.